kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensia. Contohnya dalam dunia bisnis. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data yang ada tanpa menarik kesimpulan lebih luas. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya menjelaskan data yang dikumpulkan. Yang kedua, tidak digunakan untuk prediksi. Dan yang ketiga, bentuknya bisa tabel, grafik, rata-rata, presentase. Contoh dalam bisnis. Sebuah toko mencatat bahwa penjualan bulan April adalah 100 produk terjual, rata-rata penjualan per hari 3 produk terlaris adalah kategori A. Ini hanya melaporkan apa yang terjadi, tidak memprediksi masa depan. Statistik inferensia. Statistik inferensia digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data sampel. Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan sebagian data atau sampel. Yang kedua digunakan untuk prediksi atau pengambilan keputusan. Contoh dalam bisnis. Dari survei 100% pelanggan, 80% menyukai produk baru. Perusahaan menyimpulkan bahwa sebagian besar pelanggan akan menyukai produk tersebut, lalu memutuskan untuk produksi massal. Atau berdasarkan data penjualan sebelumnya, perusahaan memperkirakan penjualan bulan depan akan naik 20%. Ini adalah prediksi, bukan sekedar laporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana statistika membantu dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan bisnis. 1. Mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Melalui statistik deskriptif, data penjualan, biaya, atau perilaku konsumen diringkas menjadi rata-rata, persentase, tren, dan lain-lain. Ini membantu perusahaan memahami kondisi saat ini. Contohnya, perusahaan tahu produk mana yang paling laris dari data penjualan bulanan. Yang kedua, peramalan atau forecasting. Statistika digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data historis. Contohnya, memprediksi yang mana kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berbasis risiko. Dengan analisis probabilitas, perusahaan bisa memperkirakan kemungkinan untung atau rugi. Contohnya, menentukan apakah investasi baru layak dilakukan berdasarkan peluang keberhasilan. Dan keempat, menguji hipotesis. Statistik inferensia digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Contoh, survei kecil tentang kepuasan pelanggan bisa digunakan untuk menyimpulkan kepuasan seluruh pelanggan. Baiklah teman-teman, setelah rekan saya menjelaskan soal pada bab pertama, selanjutnya saya akan membahas soal pada bab kedua. Nah, di soal bab kedua ini sudah tertera beberapa keterangan teman-teman, seperti X1 itu adalah 2, X2 sama dengan 7, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6, Y1 sama dengan 8, Y2 sama dengan 6, Y3 sama dengan 7, Y4 sama dengan 7, dan K sama dengan 2. Nah, ini digunakan untuk mengerjakan soal yang tertera ya teman-teman. Yang pertama itu adalah A. A itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai 4 untuk XI kali YI. Nah, yang pertama itu kita tuh harus masukkan sigma XI itu berarti itu dimulaikan dari angka 1 sampai X4, yaitu yang pertama adalah X1 yaitu 2 dikali Y1 itu 8 ditambah 7 dikali 6 ditambah 5 kali 7 dan ditambah 6 kali 7. Nah, kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 2 kali 8 16 tambah 7 kali 6 42 tambah 5 kali 7 35 dan tambah 6 kali 7 42. Hasilnya itu adalah 117. Yang kedua itu adalah I sama dengan 1 sampai 3 untuk XI. Nah, dimaksudkan itu adalah XI-nya itu dimulai dari X1 sampai X3. Nah, kita lihat X1-nya 2, X2-nya itu 7 dan X3-nya itu 5. Lalu kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya 14. Yang ketiga adalah sigma I sama dengan 2 sampai 4 untuk XI dikurang YI dikalikan dengan K. Nah, yang pertama kita kerjakan itu yaitu XI dikurang YI karena itu dalam kurung. Nah, yaitu
Nah, selanjutnya adalah sigma I sama dengan 2 sampai 4 untuk XI dikurang YI dikali K. Nah, yang pertama kita kerjain itu adalah yang dalam kurung, yaitu XI kurang YI. Nah, XI-nya ini kita mulai dari X2 ya teman-teman, sesuai dengan keterangan soal. Yaitu X2 itu 7, dikurang sama Y2 itu 6, ditambah X3 itu 5, dikurang Y3 itu 7, ditambah X4 itu 6 dan dikurang Y4 itu 7. Nah, K ini yang kita ketahui itu adalah 2. Jadi kita letak di sini dikalikan 2. Nah, yang kita pertama kerjain itu yang dalam kurung, yaitu 7 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 6 kurang 7. Nah, setelah kita kurang, kita akan memperoleh hasil minus 2. Nah, minus 2 ini kita kalikan dengan K, yaitu 2, maka kita memperoleh hasil sama dengan 4. Yang terakhir adalah sigma I sama dengan 2 sampai 4 untuk XI tambah YI dipangkatkan. Nah, ini pengerjaannya itu teman-teman. Yang pertama kita jumlahkan dulu XI tambah YI-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita mulai dari X2 yaitu 7 ditambah Y2 itu 6 dipangkatkan ditambah dengan X3 itu sama dengan 5 ditambah Y3 itu sama dengan 7 kita pangkatkan ditambah 6 tambah 7 lalu kita pangkatkan. Maka kita akan memperoleh 13 kuadrat ditambah 12 kuadrat dan ditambah 13 kuadrat. Lalu kita kuadratkan setiap angkanya, maka kita memperoleh 169 ditambah 144 ditambah 169. Maka kita akan memperoleh hasil 482. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada soal berikutnya. Nah, di soal tersebut sudah tertera beberapa tabel. Nah, tabelnya ini harus kita isikan ya teman-teman, sesuai dengan instruksi yang tersedia dalam tabel. Seperti yang pertama, sudah tertera bahwa X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6, dan X5 sama dengan 2, Y1 sama dengan 7, Y2 sama dengan 3, Y3 sama dengan 2, Y4 sama dengan 1, dan Y5 sama dengan 3. Nah, yang pertama kita kerjakan itu jumlah XI sama YI-nya itu harus kita jumlahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah kita jumlahkan, maka kita bisa mengerjakan kolom selanjutnya, yaitu XI kuadrat. Nah, XI kuadrat ini dimaksudkan dengan jumlah bilangan yang ada di kolom XI ini kita kuadratkan atau kita kalikan dengan bilangannya sendiri, yaitu 3 dikali 3 itu adalah 9, di tabel kedua itu 1 dikali 1 itu 1, di tabel berikutnya itu 5 dikali 5 itu 25, tabel berikutnya itu 6 kali 6 itu adalah 36, dan tabel terakhir itu 2 kali 2 yaitu 4. Maka kita akan memperoleh hasilnya itu 75. Nah, kita memperoleh hasil 75 dari XI kuadrat ini ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah YI kuadrat. Seperti pekerjaan XI kuadrat, setiap bilangan ada di tabel YI maka kita kuadratkan. Yang pertama itu adalah 7 kuadrat. 7 dikali 7 itu adalah 49. 16. Nah teman-teman, setelah kita memperoleh hasil dari XI kuadrat, selanjutnya itu YI kuadrat. Nah, pengerjaan YI kuadrat ini sama dengan pengerjaan XI kuadrat. Yang pertama itu 7 kita kuadratkan, yaitu kita memperoleh hasilnya 49. Ditambah 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah 2 kuadrat itu adalah 4, ditambah 1 kuadrat itu adalah 1, dan ditambah 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, setelah kita memperoleh hasilnya ini, maka kita jumlahkan semuanya sehingga kita memperoleh hasil 72. Selanjutnya adalah XI dikali YI. Nah, setiap bilangan yang di XI ini kita kalikan dengan YI, yaitu X1 dikalikan dengan Y1. Yang pertama itu adalah 3 dikali 7, kita memperoleh hasil 21. X kedua dikali Y kedua itu 1 kali 3 itu adalah 3, ditambah 5 dikali 2 itu adalah 10, ditambah 6 kali 1 itu adalah 6, dan ditambah 2 kali 3 itu 6. Maka kita akan memperoleh hasil 46. Selanjutnya itu adalah XI dikurang YI. Nah, yang pertama itu adalah 3 dikurang 7, maka kita memperoleh hasil min 4. Selanjutnya adalah 1 dikurang 3 itu adalah minus 2. Selanjutnya itu adalah 5 dikurang 2 itu adalah 3. Selanjutnya 6 dikurang 1, 5. Dan yang terakhir 2 dikurang 3 yaitu min 1. Maka setelah kita menjumlahkannya, maka kita memperoleh hasilnya itu 1. Dan yang terakhir yaitu XI dikurang YI dikuadratkan. Nah teman-teman, nah sebelumnya kan kita sudah memperoleh hasil dari XI dikurang YI. Jadi hasilnya itu tinggal kita kuadratkan saja ya teman-teman. Yang pertama itu adalah min 4. Min 4 dikuadratkan itu adalah 16. Kenapa? Karena minus ketemu minus maka hasilnya akan positif. Yang kedua adalah minus 2. Minus 2 dikali minus 2 itu sama dengan 4. Yang ketiga itu 3 dikali 3 itu 9.
yang keempat 5 kali 5 25, dan terakhir min 1 dikali min 1 yaitu 1. Kita totalkan semuanya, maka kita akan memperoleh hasil yaitu 55. Nah teman-teman, setelah kita mengisi tabel berikut, maka kita akan mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal berikutnya. Yang pertama itu adalah jumlah I sama dengan 1 sampai 4 untuk XI dikurang YI. Nah teman-teman, ini cara mudahnya itu adalah tinggal kita lihat saja tabel berikutnya, yaitu jumlah dari XI 1 sampai XI 4 di kosong, maka kita akan dapat mengerjakan soal berikutnya, yaitu jumlah I sama dengan 1 sampai 4 untuk XI dikurang YI. Nah teman-teman, ini kita jumlahkan saja angka dari XI 1 sampai XI 4 dikurang dengan Y1 sampai Y4. Nah yang pertama itu adalah 3 dikurang 7 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 5 kurang 2 ditambah 6 kurang 1. Maka hasilnya yaitu minus 4 ditambah minus 2 ditambah 3 ditambah 5. Maka jumlahnya adalah 2. Selanjutnya adalah jumlah I sama dengan 2 sampai 4 untuk XI YI kuadrat. Nah itu yang pertama itu kita kerjakan XI 2 dikurang Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk soal kedua, yaitu jumlah I sama dengan 2 sampai 4 untuk XI YI kuadrat. Nah yang pertama itu kita jumlahkan, yaitu XI dikali YI yang terlebih dahulu. Yang pertama itu dari I kedua, yaitu 1 dikali 3 kuadrat ditambah 5 dikali 2 kuadrat ditambah 6 kali 1 kuadrat. Nah kita kalikan terlebih dahulu ini dalam kurung, baru kita kuadratkan, yaitu 3 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka hasilnya 9 tambah 100 tambah 36 sama dengan 145. Baiklah teman-teman, kita mengerjakan soal selanjutnya, yaitu jumlah I sama dengan 1 sampai 5 untuk XI kali YI. Nah kita masukkan X1 sampai X5 dikalikan Y1 sampai Y5. Yang pertama X1 adalah 3 dikalikan Y1 7 ditambah 1 dikali 3 ditambah 5 dikali 2 ditambah 6 kali 1 dan ditambah 2 kali 3. Kita kalikan semuanya, maka kita memperoleh hasil 21 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 6. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan 46, yaitu jumlah I sama dengan 1 sampai 5 untuk XI kuadrat. Nah teman-teman, kita masukkan XI 1 sampai XI 5 lalu kita kuadratkan. Yang pertama itu XI 1 yaitu 3, kita kuadratkan, ditambah 1 dikuadratkan, ditambah 5 kuadrat, ditambah 6 kuadrat, dan ditambah 2 kuadrat. Maka kita memperoleh hasil 9 ditambah 1 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 4, hasilnya adalah 75. Baiklah teman-teman, setelah teman saya menjelaskan di bab 2, saya akan melanjutkan menjelaskan di bab 3. Nah, di sini tertera soal nomor dari 10. Berikut data ujian 30 siswa mata pelajaran ekonomi. Di situ telah dibikin datanya. Dan kita disuruh untuk mencari jumlah kelas, interval, dan membuatnya dalam tabel frekuensi. Baiklah, sebelum kita menghitung jumlah kelas, intervalnya, dan membuat dalam tabel frekuensinya, kita akan mengurutkan data tersebut. Setelah kita mengurutkannya, kita menghitung berapa banyak jumlah data itu. Dan kita mendapatkan jumlah datanya sebesar 30. Sekarang kita dapat menentukan jumlah kelasnya. Rumus dari menentukan jumlah kelasnya itu yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Jadi karena N-nya itu yaitu 30, kita buat dalam rumusnya 1 ditambah 3,3 log 30 yang mendapatkan hasil 5,87 yang dibulatkan menjadi 6. Sekarang kita mencari intervalnya. Rumus mencari intervalnya yaitu XN dikurang XI dibagi K, yang artinya data terbesar dikurang dengan data terkecil dan dibagi dengan jumlah kelasnya. Data terbesar dikurang data terkecil 97 dikurang 56, hasilnya 41, dan dibagi 6, hasilnya 6,8 dan dibulatkan menjadi 7. Baiklah, di sini kita akan mengerjakan tabel frekuensinya. Nah, di tabel frekuensinya ini kita memiliki 5 kelas dan memiliki jarak atau intervalnya yaitu 7, dimulai dari data terkecilnya yaitu 56, kita hitung jaraknya 7 yang dapat 62. Nah, data pertama 56 sampai 62 itu memiliki 3 frekuensi.
Data kedua 63 sampai 69 memiliki 4 frekuensi. Data ketiga dimulai dari 70 sampai 76 memiliki 5 frekuensi. Data keempat dimulai dari 77 sampai 83 memiliki 9 frekuensi. Data kelima dimulai dari 84 sampai 90 memiliki 6 frekuensi. Dan data keenam dimulai dari 91 sampai 97 memiliki 3 frekuensi dan totalnya adalah 30. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 13 dari bab 3 dengan soal berikut ini disebutkan data penjualan produk setiap hari dalam 40 hari terakhir dengan data 45, 44, 52, 60, 69, 88, 85, 50, 48, 49, 62, 63, 68, 91, 89, 47, 42, 55, 59, 70, 71, 84, 90, 43, 41, 58, 61, 66, 74, 86, 92, 46, 40, 53, 65, 72, 75, 87, 93. Nah, tentukan A, hitunglah jumlah kelas, B, hitunglah intervalnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data-data yang ada di atas tadi, yaitu menjadi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Nah, untuk menentukan yang A itu ada rumusnya untuk jumlah kelas, yaitu dengan pertama kita harus cari K-nya dulu. K sama dengan rumusnya 1 tambah 3,3 log N. Nah, log N-nya itu adalah jumlah datanya. Nah, setelah kita jumlahkan, datanya itu adalah 40. Jadi, K sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 6,2. Nah, itu harus kita genapkan jadi 6. Nah, untuk mencari intervalnya yaitu C sama dengan rumusnya XN kurang XI per K, dimana XN itu adalah data pertama, data terakhir, X max kurang X pertama, data pertama. Nah, per K. K itu nilai yang data tadi yang kita jumlahkan itu 6. Nah, jadi data paling besar dari yang ada di tabel ini yaitu 93. 93 dikurang XI, yaitu data pertama yang paling kecil yaitu 40 per K. K-nya itu adalah 6. Jadi sama dengan 53 per 6 sama dengan 8,83. Setelah kita genapkan menjadi 9. Jadi jumlah kelasnya itu ada 6 dan intervalnya itu ada 9.